Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Lubis dengan NIM C240121079. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil laporan saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan Reproduksi dan Makanan Ikan Kembung Lelaki Rastrilliger Karnagurta yang ditangkap di Selat Madura, yang dibimbing oleh Kak Fatimah Latifah Salsabila, dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Hal yang melatar belakangi dalam penyusunan laporan ini yaitu tidak lain dan bukan adalah wilayah Indonesia yang merupakan 70% itu adalah wilayah laut dengan potensi alam laut yang sangat luar biasa. Lalu juga ditentukan oleh ilmu biologi perikanan yang merupakan ilmu pengetahuan dasar mengenai siklus hidup dari ikan yang meliputi dari pertumbuhan, reproduksi dan juga makanan ikan. Lalu juga salah satu dari perairan Indonesia yang luas tadi itu adalah salah satunya ada perairan Madura, yang merupakan perairan dari wilayah WPP 2 di Provinsi Jawa Timur dengan kelimpahan sumber dayanya. Salah satunya ada dari ikan kembung lelaki itu tersebut yang merupakan ikan jenis pelagis kecil dengan nilai ekonomis tinggi yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai dari pola pemberdayaan ikan tersebut agar tidak terjadi yang namanya overfishing. Nah, berikutnya ada metode dari waktu dan tempat dari pelaksanaan praktikum tersebut. Dari praktikum laboratorium ada analisis pertumbuhan reproduksi makanan ikan. Bisa dilihat dari layar, ada tanggal-tanggalnya yang dilaksanakan di Laboratorium Biologi Perikanan. Lalu selanjutnya juga ada praktikum kelas dari analisis data pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan yang sama-sama dilakukan di ruang MSPI. Lalu juga ada alat dan bahan yang bisa dilihat sendiri. Nah, berikutnya ada prosedur kerja, yaitu dari pertumbuhan bisa dilihat ada persiapkan alat dan bahan segala macam. Lalu juga ada dari reproduksi 1, reproduksi 2, dan juga makanan. Nah, berikutnya ada analisis data, bisa dilihat di situ ada analisis data dari pertumbuhan, reproduksi, dan juga makanan. Yaitu dari pertumbuhan itu sendiri ada distribusi frekuensi panjang, terus juga ada hubungan panjang bobot, dan juga ada faktor kondisi. Lalu dari reproduksi itu ada nisbah kelamin, indeks kematangan gonad, dan juga ada fekunditas, dan juga tingkat kematangan gonad tentunya. Terus juga dari makanan ada indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume dengan panjang total, dan juga ada panjang usus relatif. Nah, berikutnya ada hasil dan pembahasan, yaitu yang pertama ada dari pertumbuhan, yaitu ada grafik DFP total gabungan yang menunjukkan bahwa grafik tertinggi untuk total berada di selang kelas 209 sampai dengan 222, dan untuk jantan berada di selang kelas 167 sampai 180. Untuk yang betina terdapat di 209 sampai 222. Lalu juga ada grafik dari hubungan panjang bobot atau HPB total gabungan yang menunjukkan bahwa setiap satu satuan panjang mempengaruhi sebesar 1,9579 dengan keratan 0,8347 atau 83%. Dan juga ada grafik dari HPB total jantan yang menyatakan setiap satu satuan panjang mempengaruhi sebesar 1,9529 dengan keratan 0,7999 atau 79%. Lalu juga ada HPB total betina yang menyatakan setiap satu satuan panjang mempengaruhi bobot sebesar 1,9282 dengan keratan 0,8563 atau 85%. Berikutnya ada tabel pola pertumbuhan ikan. Bisa dilihat di situ ada bulan dan juga pola pertumbuhannya. Ada bulan Mei, Juli, dan juga September dengan pola pertumbuhan total jantan dan juga betina. Dari bisa dilihat ada semuanya itu aliometrik negatif. Dan juga berikutnya ada tabel dari tabel HPB total jantan dan juga betina, bisa kita lihat di gambar, bisa dibaca. Lalu di sini juga ada dari grafik FK gabungan, FK betina dan juga FK jantan. Dari grafik FK gabungan bisa dilihat bahwa yang tertinggi terdapat pada bulan September, sedangkan untuk yang betina terdapat di bulan Mei, dan terakhir untuk yang jantan berada di bulan Juli. Nah, berikutnya dari reproduksi ada dari tabel nisbah kelamin ya sebagai berikut dari bulan Mei, Juli, September, dan juga total. Untuk Mei kesimpulannya tidak sama dengan 1:1 atau bisa disimpulkan yaitu tidak seimbang.
Untuk bulan Juli juga sama dengan bulan Mei, tidak sama dengan 1:1. Dan untuk yang September itu sama dengan 1:1 atau bisa dinyatakan sebagai seimbang. Untuk yang total juga tidak sama dengan 1:1. Lalu berikutnya juga ada grafik dari TKG jantan gabungan. Bisa kita lihat di situ yang paling dominan itu adalah TKG 1, sedangkan untuk yang TKG betina gabungan itu yang paling dominannya itu adalah TKG 4. Lalu juga ada dari grafik IKG jantan gabungan yang tertinggi pada TKG 4. Lalu untuk grafik selanjutnya juga ada dari IKG betina gabungan yang tertinggi juga ada di TKG 4. Dan juga grafik dari diameter telur yang bisa disimpulkan atau bisa dilihat bahwa ikan tersebut memijah setidaknya satu kali dalam satu periode atau partial spawner. Lalu juga berikutnya ada grafik hubungan panjang dengan frekuensitas gabungan yang berarti menyatakan setiap satu satuan panjang mempengaruhi sebesar minus 29277 dengan keratan 0,0313. Dan selanjutnya itu ada hubungan bobot dengan frekuensitas gabungan yang menyatakan bahwa setiap satu satuan panjang mempengaruhi sebesar 15210 dengan keratan 0,0242. Nah, berikutnya di hasil pembahasan bagian makanan ada indeks propendens atau IP total gabungan, terus juga IP jantan gabungan dan juga IP betina gabungan yang bisa kita lihat dari pie chart yang pertama di IP total gabungan bahwa bisa dilihat di situ ada sisik ikan sebesar 41% yang berarti bahwa sisik ikan tersebut adalah makanan utama dari ikan kembung lelaki dan sisanya itu merupakan dari makanan pelengkap dan juga makanan pengganti. Terus juga dari IP jantan gabungan di sini yang terbesar adalah sisik ikan 34%, di bawah 40% yang berarti tidak ada makanan utama bagi ikan jantan. Dan untuk yang betina itu sisik ikan juga sebesar 43% yang berarti makanan utamanya adalah sisik ikan tersebut. Lalu untuk tabel luas relung ada 0,0915 dan juga 0,1035 yang berarti ikan tersebut selektif dalam memilih makanan atau pilih-pilih. Dan juga ada tabel tumpang tindih sebagai berikut: jantan 0,2881, terus juga 0,2636 dengan CH 0,945. Nah, selanjutnya ada tabel hubungan volume panjang dengan panjang ikan, volume makanan dengan panjang ikan maksud saya. Dari jenis kelamin jantan, betina dan juga total bisa dilihat persamaannya 0,3939 0,0025, terus juga dari betina seperti itu. Lalu berikut ada tabel dari panjang usus relatif, makroskopis dan mikroskopisnya 0,54 sekian dengan keterangan yaitu lebih kecil dari 1 yang berarti dapat disimpulkan bahwa ikan tersebut adalah ikan karnivora. Nah, terakhir ada simpulan dan juga saran. Dari kesimpulan berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa ikan kembung lelaki atau Rastrelliger carnogurta yang ditangkap di Selat Madura menunjukkan adanya distribusi frekuensi panjang yang dominan pada rentang kelas 209 sampai dengan 222. Hasil analisis hubungan panjang dan bobot ikan kembung lelaki mengungkapkan pola pertumbuhan yang bersifat alometrik negatif yang berarti pertambahan panjang itu lebih menonjol daripada pertambahan bobotnya. Nisbah kelamin antara ikan kembung lelaki jantan dan juga ikan kembung lelaki betina tidaklah seimbang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak sama dengan 1:1. Sedangkan tingkat kematangan berat ikan kembung lelaki jantan didominasi oleh TKG 1 dan juga yang untuk ikan betina didominasi oleh TKG keempat. Lalu pola pijahan ikan kembung lelaki bersifat partial spawner yang sudah saya jelaskan tadi. Dalam hal pola makan, ikan kembung lelaki jantan dan betina memiliki makanan utama yang sama yaitu sisik ikan. Panjang usus relatif ikan jantan dan betina menunjukkan bahwa mereka termasuk dalam jenis ikan karnivora yang ikan tersebut juga termasuk ikan yang selektif dalam pemilihan makanan. Selanjutnya, saran penelitian ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut di perairan yang sama maupun berbeda. Kemudian, penelitian ini juga perlu dilakukan dalam waktu yang cukup lama serta perlu banyak melakukan perbandingan dengan literatur-literatur yang menunjang penelitian dan mendapatkan hasil ikan kembung lelaki yang akurat di masa yang akan mendatang. Sekian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.